sebagai ilustrasi, di sini saya mengumpamakan ada sebuah perusahaan namanya Utopedia. Oke, perusahaan Utopedia ini ingin menggarap dua buah visinya atau tujuan strategis yang ingin dicapainya pada tahun ini, misalnya membuat suatu solusi yang menangani marketplace yang kalau kita lihat sehari-hari seperti tempat jual beli barang, jual beli tiket atau pembayaran bill. Nah, mereka ingin membuat marketplace untuk tahun ini misalnya. Nah, selain itu mereka juga ada strategic goal, tujuan strategis lain untuk menciptakan platform pembayaran. Jadi mereka ingin membuka channel dan yang dapat memudahkan orang-orang untuk melakukan pembayaran apapun. Nah, jadi kita bisa bayangkan di Utopedia ini ada dua portfolio yang mereka kelola saat ini. Jadi ada marketplace, ada payment platform, dan kedua-duanya harus sejalan dengan tujuan strategis dari Utopedia. Nah, nanti misalnya ada project yang datang, ada seseorang datang ke Utopedia, "Hai Utopedia, saya ada project pembuatan catering gitu." Lihat si Utopedia nggak, wah, ya nggak ada dengan sesuai dengan portofolio mereka, berarti mereka tidak akan menerima. Oh, ini nggak di portofolio kami saat ini, maaf gitu. Nah, ini contoh dari portofolio. Nah, nanti di bawah portofolio ini, mereka akan mengelola banyak project, dan project-nya tentu saja yang sesuai dengan tujuan strategisnya terkait marketplace. Nah, beberapa di antara project itu memiliki kaitan erat satu sama lainnya dan bisa dikelompokkan menjadi program. Jadi misalnya, di sini kita lihat ada program traveling solution. Nah, jadi dia menangani penjualan untuk hotel booking misalnya, atau flight booking, booking penerbangan pesawat, atau booking acara-acara atraksi, which is semuanya ini bisa dikategorikan ke dalam traveling solution. Atau mereka juga menangani shopping solution, di mana di sini ada project pembuatan jual beli dalam negeri dan jual beli barang luar negeri. Mungkin ada juga satu project yang hanya ada satu, tidak bisa dikelompokkan dengan project lainnya. Jadi bisa jadi portfolio manajemen langsung membawahi project. Ini boleh. Misalnya ini ada pembuatan solution infrastruktur di Amazon, which is ini bakal digunakan oleh deployment solusi-solusi untuk yang lainnya. Jadi kita lihat seluruh project di dalam portfolio manajemen ini saling terkait satu sama lainnya. Ada yang saling terkait dan ada yang saling tidak. Tapi yang di dalam program harus saling terkait. Dan di portfolio ini yang penting mereka memiliki fungsi strategis yang sama. Jadi kayak flight booking system ini nggak ada kaitannya dengan domestic shopping solution, namun mereka sama-sama mendukung tujuan strategis untuk menciptakan suatu marketplace. Iya, iya. Nah, oke, mengerti ya ilustrasinya? Berarti itu ada project OPM tadi sebagai di Utopedia ini berarti OPM-nya gitu ya. Kemudian punya beberapa portfolio untuk strategi bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian under beberapa portfolio itu mereka akan punya beberapa project disesuaikan dengan portfolio yang ada gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi nanti adanya kalau dilihat di organisasi, saya bikin ilustrasinya. Nah, ini ada yang namanya CEO, nanti kita ada beberapa portfolio manager. Jadi mungkin di silau, kalau Bu Mia atau Pak Hamdani lebih tahu, saya nggak tahu ada berapa portfolio manager di sana. Mungkin ada portfolio manager untuk pendidikan mungkin ya. Ya, pendidikan gitu, atau untuk industri saya nggak tahu. Gitu ya, atau pengabdian gitu ya. Ya, nanti di portfolio manager ini ada berbagai macam program manager. Jadi ini ada orang terpisah ini. Oke. Nanti di bawah portfolio manager ada program manager, dan mungkin ada project manager langsung melapor ke portfolio manager, dan di bawah program manager ada beberapa project manager. Nah, level untuk pengeksekusian suatu project ada di project manager. Oke. Jadi mengerti kalau mungkin sebagai summary-nya, portfolio manager ini untuk menseleksi dan memprioritaskan project-project apa aja yang akan diambil. Program manager ini untuk mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan beberapa project yang saling terkait. Dan project manager sendiri adalah yang melakukan eksekusi project. Nah, Oke, berarti ada portfolio manager, ada program manager, dan ada project manager. Dan ini semua dibawahi oleh CEO itu sendiri. Betul. Kemudian portfolio manager bisa saja mengatasi program manager langsung dan juga project manager di sini. Betul, ya.
Oke, kemudian dan project manager sendiri pun bisa diatasi oleh program manager sendiri. Dan berarti program manager ini dia akan, kalau misalnya kayak tadi itu ada project yang lintas jurusan gitu ya, lintas prodi gitu ya. Ya, Nah, itu bisa under program manager itu tadi gitu ya. bisa. Kalau project itu berbeda dan terkait di antara project tersebut, misalnya ada project parkir, terus ada lagi project pencarian lokasi mobil yang diparkir. Nah, itu kan bisa project yang berbeda, cuman itu terkait satu sama lainnya. Ya, Nah, jadi itu kalau kita menemukan hal seperti itu, ada project yang berbeda dan terkait satu sama lainnya, nah, kita butuh program manager untuk mengharmonisasikan implementasi antar berbagai project yang berbeda. ya, ya. Oke. Oke. Nah, Oke, sangat sekarang, menarik sekali ini ya. Pak Hamdani, suaranya udah masuk belum? Masuk Bu ya. Saya boleh menyambung Pak Ya, sambil silakan, Pak. ini kita mengasimilasi ilmu dari Pak Arif. Ya. Oke, di situ kan di bawahnya portfolio manager ada semacam program manager yang membawahi banyak project manager yang terkait tadi ya, beberapa pekerjaan terkait. betul. Tapi hanya skupnya beda. Tapi di atasnya Betul. itu yang satu strata dengan program manager itu kan juga ada project manager tuh Pak. Nah kalau yang Betul. project manager yang ada di situ itu perannya untuk project yang bagaimana? Kenapa harus ada di situ? Kenapa bukan di level yang Kenapa sama nggak di dengan yang di bawah? bawahnya? Ya, kenapa nggak di bawah program manager gitu ya? Betul. Iya, Nah, apakah itu hanya program Ya, manager silakan, ini ada. Kenapa program manager ini ada? Karena kita menemukan beberapa project yang saling terkait. Jadi saat ada project datang ke portfolio manager, misalnya ada project A, B, C, D, E, mungkin ada satu project E, ini nggak terkait satu sama lainnya, tapi masih mendukung tujuan strategis dari portfolio manager. Jadi dia bisa ngambil, cuman nggak butuh sinkronisasi atau harmonisasi dengan project lainnya. Jadi dia nggak membutuhkan program manager. Jadi project manager langsung di bawah portfolio manager. Nah, program manager ini hanya ada apabila beberapa project saling terkait satu sama lainnya. Artinya mungkin juga Pak ya kalau ada portfolio manager di bawahnya langsung project manager satu aja gitu mungkin ya? Mungkin. Kalau nggak ada. 1, 2, 3 mungkin. Jadi ketika misalnya ada project tapi dia tetap misalnya tidak berkaitan dengan project yang lainnya. Nah, berarti under portfolio manager ini bisa aja nggak ada program manager gitu ya Pak? Adanya project manager. Ya. Banyak project manager karena banyak project yang dan itu nggak berkaitan gitu ya? Bisa Ya. jadi. Ya, kalau kita tidak perlu mengsinkronisasikan, mengharmonisasikan berbagai macam project, kita nggak butuh program manager. Oke. Satu lagi mungkin Pak, saya ini Ya. kalau berkaitan dengan tadi, misal nih portfolio manager, bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Di bawahnya nggak ada apa-apa lagi selain project manager. Nah, bagaimana kalau portfolio manager di bawahnya itu langsung hanya satu project manager? Apakah portfolio manager itu dengan project manager bisa jadi satu orang atau satu aktor walaupun dua role? Oke. Kalau itu tergantung kembali ke organisasinya masing-masing. Kadang di organisasi bisa butuh efisiensi, mungkin organisasinya masih kecil dan proyeknya masih sedikit. Kalau organisasi itu merasa satu orang memiliki dua role, itu ya kembali ke organisasi masing-masing, bisa iya dan tidak. Nah, tapi di sini saya lebih menekankan kepada role-nya. Kalau portfolio manager ini lebih ke menyeleksi dan memprioritaskan proyek-proyek yang masuk. Oke, dan project manager itu yang mengeksekusi proyeknya. Jadi kalau misalnya memang kecil dan dirasa hanya perlu satu orang karena berbagai keterbatasan dan efisiensi, ya mungkin aja. Saya nggak melihat adanya konflik of interest antara portfolio manager dan project manager. Oke, menarik Pak. Menariknya itu ada kalimat ini menyeleksi. Kalau ada kalimat menyeleksi kan mungkin ada objektivitas dan subjektivitas ini. Kalau orangnya satu, apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap eksekutor dan misalnya atau boleh dikatakan kayak legislatornya gitu ya, portfolio manager yang apa? Ya. Kalau satu orang kan mungkin nanti akan bias gitu ya. Apakah ada kenapa dia harus ada pembedaan seperti itu apakah ada kaitan dengan subjektivitas dan objektivitas? Bukan, gitu ya? bukan. Pembedaan portfolio dan project manager ini bukan karena subjektivitas atau objektivitas. Kalau memang untuk menghindari bias di dalam portfolio manager ini bisa lebih dari satu orang. Dan untuk menyeleksi dan memprioritaskan acuannya apa? Itu acuannya ke tujuan strategis bisnis
apakah project ini sesuai dengan tujuan strategi bisnis. Nah, kalau project manager ini dia udah dibilang oke, ini project ini kita terima. Nah, dia nggak peduli lagi ngelihat ini project ini sesuai atau enggak, itu tugasnya portfolio manager. Dan project manajernya untuk mengeksekusi. Jadi saya nggak ada melihat konflik of interest antara portfolio manager dan project manager. Jadi kalau menurut saya itu bisa disatukan. Kapan kita nggak boleh menyatukan kalau kita ngelihat ada konflik interest, mungkin di role lainnya di bawah nanti ada kita bisa lihat. Tapi kalau pendapat saya nggak ada konflik of interest di sini. Begitu juga antara program manager dan project manager ini nggak ada konflik interest. Tentu aja kalau besar, projectnya banyak, dan untuk efisiensi akan lebih efisiensi bukan berarti lebih sedikit orang lebih efisien ya. Jadi kalau proyek yang lebih besar ya lebih efisiennya, lebih optimisnya kita membedakan orang-orang ini. Tapi kalau memang kecil nggak ada salahnya untuk satu orang memiliki role yang berbeda. Dengan catatan nggak ada konflik of interest. Berarti ini ya oke. Sekarang yang sedang kita bahas ini berarti the big picture board-nya gitu ya. Ya, bagaimana suatu institusi itu mengelola suatu proyek. Mengelola proyek yang ada gitu ya. Ya. Ya, adanya CEO, adanya portfolio manager, adanya program manager, dan project manager. Portfolio manager berarti untuk menyeleksi tadi ya. Nah, kemudian seleksi dan prioritas. Seleksi dan memprioritaskan proyek berarti ya. Ya, ambil and take and when to do. Select-nya? Select ya dipilih, menentukan diambil atau nggak diambil proyeknya, dan juga menentukan mana yang lebih prioritas. Mungkin sekarang ada 5 project in parallel, mungkin prioritasnya project A yang lebih prioritas daripada yang lain. Gitu. Ya, dan tentunya disesuaikan dengan tujuan dan sasaran tadi yang di atas. Betul. Ya kan. Nah, Betul. Kemudian ada program manager untuk membantu untuk sinkronisasi dan harmonisasi ya. Kalau ada project yang terkait, ya. Terus terakhir project manager untuk mengeksekusi projectnya berarti ya. Betul. Betul. Oke, ini kalau saya nyambungkan dengan yang ada di Poli Batam itu ada namanya silau yang disinggung Bumi Nelmiawati tadi ya. Di silau itu kalau saya nangkap ini kalau dengan model struktur ini kayaknya ya portofolio manager ini artinya boleh terdiri dari beberapa orang gitu boleh, ya. Boleh. Semacam komite gitu ya. Ini berarti kalau di silau itu kayak namanya tuh apa ya? Komite PBL dia namanya di penamaan ya, secara penamaan, secara terminologi dia namanya komite PBL. Paling atas itu CEO-nya itu ya CEO ketua silau. Kemudian berarti di bawahnya ada komite PBL. Terus yang portfolio manager tadi itu namanya CPO. Kalau di CPO? CPO. Ya. Chief Product Officer gitu kan, Chief Project Officer kayaknya. Gitu. Baru di bawahnya itu nanti ada project manager yang itu yang eksekutor tadi Pak. Sepertinya mirip kayak gitu. Cuman penamaannya kayaknya yang agak besar. Berarti penting gitu adanya badan ini dulu kan gitu ya sebelum kita bisa mengeksekusi lebih lanjut tentang project ini gitu. Betul. Jadi dengan demikian kita nggak ngerjain proyek itu nggak serabutan. Jadi ada proses seleksi, proses prioritas. Terus kalau ada proyek yang saling terkait kita bisa mengharmonisasikan. Jadi kalau nggak ada harmonisasi sama sinkronisasi bisa jadi kita melakukan hal yang di proyek 1 udah dilakukan dan dilakukan lagi di proyek 2. Kenapa nggak proyek 1, proyek 2 ini mereuse apa-apa yang udah di proyek 1? Atau mungkin kalau nggak ada sinkronisasi di program manager, bisa jadi hal-hal yang diimplementasi di proyek 1 bertentangan mungkin di proyek 2, dan kalau kita integrasikan mereka nggak nyambung gitu. Di sini pentingnya program manager. Menarik sekali ini Pak. Terus setelah itu apa sih yang harus kita perlu setelah misalnya udah kokoh nih misalnya board-nya gitu ya, dewannya gitu ya. Nah tentunya kita kan sekarang pasti mengulik lagi lebih lanjut gitu tentang project manager-nya mungkin ya. Atau tentang how to do the project ya, project management. Ya, coba kita gali lebih jauh mengenai project manager.